Kita bersyukur hari ini kita mau bersama-sama beribadah dimanapun adik-adik berada, Tuhan hadir. Mari kita bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau katakan bahwa yang terutama di dalam hidup ini hanyalah meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang pertama di dalam hidup ini muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala rahmat-Mu sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini ya Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau berkahkan dalam setiap pujian kami, biarlah ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, urapi kami semuanya, anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, biarlah Roh Kudus bekerja, sehingga ibadah kami ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi kesukaan bagi Engkau. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Pak Bambang apa kabar? Baik, semangat. Puji Tuhan, semangat semuanya. Nah, kita mau memuji Tuhan karena kita semua ini satu di dalam Tuhan. Kita bersaudara, walaupun mungkin saat ini kita belum bisa bertemu, tetapi kita satu di dalam Kristus, kita bisa saling menguatkan, mendoakan, memuji Tuhan bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara.
Nah, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus memiliki kerendahan hati, ya. Rendah hati satu dengan yang lain. Rendah hati itu lawan katanya apa? Sombong. Berarti boleh nggak kita sombong? Tidak boleh, ya. Ada pujian yang mengatakan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Dan juga anak Tuhan tidak boleh sombong. Kita harus punya hati yang selalu rendah hati. Kita nyanyikan ini. Saya senang jadi anak Tuhan. Ada dalam setiap kita. Amin. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan Alkitabnya. Karena sebentar lagi firman Tuhan akan dikabulkan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama bahwa Yesus sayang padamu. Alkitab mengajarkan itu kepada kita. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang suka mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Meski ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, kami mau mengikut Engkau. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan,
Kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Jamah setiap hati anak-anak-Mu yang ada di rumah, biarlah Roh Kudus bekerja melalui firman yang ditaburkan, menjadikan mereka semakin menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan ke dalam tangan-Mu, urapilah hamba-Mu, biarlah firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama, kita boleh memuji sabdikan nama Tuhan, kita boleh berdoa, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik siapkan kitab suci kalian, kita siapkan hati sapi pikiran kalian semuanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat yang pertama sampai yang ke-36. Tapi kita akan baca sebagian saja dan nanti adik-adik akan membacanya. Ya, setelah kebenaran ini boleh Pak Bambang sampaikan. Pak Bambang akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini dan kalian akan menyimaknya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mimpi Fir'aun. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu makan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidurlah pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan melayu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Hamba kepala pengawal istana itu, kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga ke-7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah melihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir.
Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu yang gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku dan seterusnya. Nah, nanti kalian akan baca seterusnya di ayat ke-22 sampai ke-36. Di situ diceritakan bagaimana Raja Firaun itu menceritakan mimpinya terhadap Yusuf. Nah, pagi ini Pak Bambang akan berikan judul renungan tentang Yusuf yang rendah hati. Nah, ketika kita berbicara tentang rendah hati, itu suatu ungkapan atau suatu sikap, Pak Bambang mencatat seperti ini. Suatu sikap keterbatasan kemampuan diri sehingga dengan orang tidak angkuh dan tidak sombong. Ya. Ketika seorang itu memiliki suatu kemampuan tetapi terbatas, ya, bisa saja dia itu bisa angkuh, bisa saja dia itu bisa sombong dengan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya. Tetapi kita mau melihat tentang kebenaran firman Tuhan, menceritakan bagaimana Yusuf ini orangnya yang luar biasa, tetapi dia tidak angkuh dan dia tidak sombong pada waktu itu. Bisa saja Yusuf itu bisa menjadi orang yang angkuh dan sombong ketika dia diberikan hikmat oleh Tuhan, bisa mengartikan juru makan, juru roti dan juru minum pada waktu itu. Ya. Kemudian juru minum mengatakan pada Firaun, ketika Firaun bermimpi pada waktu itu, ya, dia bisa saja pada waktu dia itu dipanggil di kerajaannya, di istananya, dia bisa sombong. Tetapi ketika Firaun bertanya kepada Yusuf, Yusuf mengatakan bahwa itu semuanya bukan karena aku, tetapi karena Allah ada di dalam diri aku, sehingga aku bisa mengartikan semuanya itu. Nah, ini contoh yang sederhana di dalam kehidupan Yusuf pada waktu itu. Dia menjadi pribadi seorang pemuda yang tidak sombong, tidak angkuh, ya, tetapi dia menjadi orang yang rendah hati. Nah, kalau kemudian dalam perjalanannya pun, ya, dia bisa menjadi orang yang sombong juga ketika dia itu nanti dijadikan orang yang nomor 2 di tanah Mesir. Dia bisa menjadi orang yang angkuh ataupun sombong, bisa menggunakan kekuasaan itu semena-mena terhadap saudaranya yang pada waktu itu dia dijual, dianiaya, ya, dimasukkan ke sumur dan lain sebagainya. Perjalanannya itu tidak nyaman, tidak enak, tetapi dia tidak melakukan semuanya itu. Nah, pagi ini Pak Bambang mau katakan kepada kalian semua, sikap kerendahan hati ini harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya secara khususnya. Kalau kalian menjadi anak-anak Tuhan, memiliki kerendahan hati itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian saat ini masih studinya di SD atau SMP, tetapi ketika kalian memiliki kerendahan hati, kalian diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kepandaian oleh Tuhan, kalian nanti tidak sombong, tidak angkuh, sama orang lain tidak menyepelekan, tidak merendahkan orang lain. Ketika nanti kalian bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, sikap rendah hati itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kalian. Karena apa? Sudah diberikan kebenaran-kebenaran ini sejak dini. Pondasi kebenaran firman Tuhan ini akan membantu kalian semuanya. Ya, saat ini mungkin di rumah, kalian mungkin dalam satu keluarga, ada adik, ada kakak, mungkin ada saudara, mungkin kalian yang menonjol sendiri kepandaiannya. Jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh, tetapi tetap rendah hati, ya. Bersikap baik terhadap saudara-saudara kalian, bersikap baik terhadap orang tua kalian. Nah, kalau itu kalian tetap pupuk, kembangkan. Kalian seperti halnya Yusuf, dia dipercaya di tanah Mesir, secara khususnya menjadi orang nomor 2. Ketika dia bisa mengartikan mimpi daripada Firaun itu, ya, dia dianggap menjadi orang yang sangat dipercaya oleh raja pada waktu itu. Tetapi apa dalam kehidupannya? Dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tetap rendah hati. Nah, pelajaran ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kalian sekarang ini mau hidup dengan kebenaran firman Tuhan, ya, seperti halnya sudah dicontohkan bahwa Yusuf itu orang yang rendah hati, kita mau belajar.
hidup dengan rendah hati. Kekayaan yang besar, yang banyak itu dia akan membuat kita itu akan menjadi sombong. Ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, jabatan, pangkat, derajat yang tinggi, itu dia akan membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh terhadap orang-orang di bawah kita. Ketika kita mau mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin status sosial kita menjadi tinggi, kita tidak akan menjadi orang yang angkuh, yang sombong, walaupun mungkin status sosial kita tinggi. Karena kita mengenal firman Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita lewat kehidupan Yusuf. Kita belajar bahwa kerendahan hati itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mungkin suatu saat kalian bertumbuh, berkembang menjadi seorang pengusaha yang besar atau menjadi pejabat yang besar. Jangan sombong, jangan angkuh. Ya. Kalau kalian sudah mengerti firman Tuhan menjadi fondasi dalam kehidupan kalian, firman itu harus dibawa. Karena firman Tuhan katakan bahwa apa? Firman itu seperti hanya pedang, ya, pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Kalau setiap hari kita itu bawa firman itu dalam kehidupan kita, hidup kita itu bukan dituntut oleh daging, tetapi dituntut oleh roh Allah, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Sehingga yang ada dalam kehidupan kita itu adalah kerendahan hati kita. Nah, mari kita belajar sederhana firman Tuhan yang pagi ini untuk kalian semuanya. Ketika saat ini kalian menjadi anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk rendah hati di dalam kehidupan kita. Baik itu kepada rekan kita yang mungkin tidak punya, baik itu dengan rekan kita yang lebih tinggi atau lebih dewasa, lebih tua di dalam kehidupan kita, baik itu dengan orang tua kita, baik itu dengan saudara kita. Mari hidup dengan kerendahan hati, lewat ucapan kita, lewat tindak tanduk kita, lewat tingkah laku kita, lewat ucapan-ucapan yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus rendah hati di dalam kehidupan kita. Nah, Pak Bambang enggak akan memandang kebenaran firman Tuhan ini. Sederhana, ingat, hidup rendah hati di dalam kehidupan kita. Karena hidup rendah hati itu nanti akan kita bawa sampai akhir hidup kita. Pak Bambang akan berdoa untuk kalian semuanya pagi ini, dan kebenaran ini akan menjadi rema, menjadi berkat di dalam kehidupan kalian semuanya. Bapak, kami bersyukur di kesempatan pagi yang indah ini. Hamba berhenti berbicara, dan kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhan akan menolong di dalam kehidupan mereka semuanya. Sehingga kebenaran ini akan menolong, membantu mereka dalam pertumbuhan mereka. Ketika mereka dalam belajar, Engkau Tuhan akan berikan hikmat. Ketika mereka dalam berbicara, Tuhan akan berikan kemampuan. Sehingga firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka semuanya. Memberkati anak-anak-Mu yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati dalam studinya, berkati dalam pergaulannya, berkati dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan, kekuatan. Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan mereka semuanya, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berhenti berbicara, karena kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan kerja dalam kehidupan mereka, masuk dalam hati mereka, dan mereka boleh mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati. Oke, siap? Jos, semangat? Oke, semangat Pak Bambang? Semangat ya. Dan ingat, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan supaya kita terus tetap fit, tetap bugar, dan kita juga terus berdoa. Kalau Tuhan kehendaki, nanti kita pasti akan berkumpul lagi beribadah di gereja. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan. Semangat ya, semangat dan terus mengikut Tuhan. Dadah. Shalom.